Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Semoga Ananda yang soleh dan solehah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai tentang sifat dan perilaku tercela. Sifat dan perilaku tercela adalah segala sikap dan perbuatan yang buruk yang bertentangan dengan ajaran agama dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baiklah, sifat yang akan kita pelajari yaitu sifat ujub, riya, dan nifaq. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai tentang ujub. Ujub adalah rasa bangga diri yang berlebihan dan melupakan bahwa semua berasal dari Allah. Ujub adalah sifat sombong dan angkuh karena merasa memiliki kelebihan atau keunggulan dibandingkan orang lain. Adanya sifat ujub akan menjadikan seseorang menjadi angkuh dan sombong, sehingga mereka yang mempunyai sifat ini akan merasa bahwa dirinya lah yang lebih baik dan benar, dan orang-orang menjadi rendah atau kecil di matanya. Kemudian, ciri-ciri dari orang yang memiliki sifat ujub yaitu merasa paling hebat atau paling benar, meremehkan orang lain, dan enggan mengakui kesalahan. Dalilnya yang dimana terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 56 yang artinya, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka dan mereka akan tetap di dalamnya karena kesombongan mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang memiliki sifat ujub, maka kelak mereka akan ditempatkan dalam neraka karena dari sifat angkuh dan sombong mereka. Kemudian bahayanya ujub akan menghapus pahala, menimbulkan sombong, dan mendatangkan murka Allah. Kemudian selanjutnya, contoh ujub. Ananda coba perhatikan gambar ini. Yang di depan itu tampaknya bangga sekali dengan dirinya sendiri. Ya, dagunya terangkat, dadanya dibusungkan, wajahnya sombong, padahal orang-orang di belakangnya tampak tidak senang, bahkan kecewa. Itulah yang disebut dengan ujub, Ananda. Ujub itu merasa diri paling hebat, paling pintar, atau paling baik, lalu merendahkan orang lain. Sifat ini tidak disukai Allah. Lihat orang-orang di belakangnya, mereka mungkin tahu bahwa dia tidak sehebat yang dia kira, tapi orang ujub tidak sadar itu. Dia hanya sibuk membanggakan diri sendiri. Makanya kita harus hati-hati ya, kalau kita punya kelebihan, jangan jadi sombong, tetap rendah hati, karena semua yang kita punya itu dari Allah. Kemudian yang selanjutnya, riya. Riya adalah perbuatan yang perlihatkan sesuatu dengan tujuan agar dilihat oleh orang. Kemudian ciri-cirinya, malas berbuat jika sendirian, semangat beramal jika mendapat pujian, frekuensi amalan berkurang jika mendapat celaan. Yang sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad nomor 23630 yang berbunyi, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, riya. Artinya, ketika seorang telah berbuat riya, maka dia telah melakukan syirik kecil. Kemudian selanjutnya, bahaya dari riya yaitu menghapus pahala amal dan menjadikan hati tidak ikhlas. Kemudian, contoh dari riya yang dimana terdapat dalam gambar. Ananda coba perhatikan gambar ini baik-baik. Anak ini sedang berdoa, kelihatannya khusyuk, tapi lihat di pikirannya, dia membayangkan ada orang lain yang memuji dia. Itulah yang disebut riya, Ananda. Riya itu artinya beribadah tapi bukan karena Allah, melainkan supaya dipuji orang lain. Misalnya, dia rajin sholat, tapi tujuannya bukan karena cinta kepada Allah, melainkan biar dianggap alim oleh teman-temannya. Kalau seperti itu, amalnya jadi sia-sia. Padahal kita ini ibadah harus ikhlas cuma karena Allah.
Makanya kalau kita sholat, sedekah atau berbuat baik, jangan pikirkan pujian manusia, yang penting Allah ridho. Kemudian selanjutnya nifak. Nifak adalah tindakan kepalsuan dan kemunafikan. Nifak dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian antara hati dan ucapan. Nifak juga dapat dipahami bahwa secara sederhana diartikan dengan munafik, yaitu tidak sesuai antara hati, ucapan maupun perbuatan. Ciri-cirinya ialah ketika berbicara ia dusta, ketika berjanji ia ingkar, ketika diberi amanat ia berkhianat. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 145, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sesekali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Bahaya dari nifak, mereka akan ditempatkan di neraka yang paling bawah, amalan diterima merusak kepercayaan, dan hubungan sosial, hati tidak tenang dan selalu gelisah. Kemudian contoh dari nifak. Ananda, coba perhatikan juga gambar ini baik-baik. Yang satu senyum lebar, kelihatannya ramah dan akrab ya, tapi lihat temannya yang satunya, wajahnya dingin dan marah, bahkan diam-diam memegang pisau. Itulah Ananda. Salah satu contoh nifak atau kemunafikan dalam pergaulan. Orang-orang yang nifak pura-pura baik di depan, tapi menyimpan niat jahat di belakang, seolah teman padahal siap menusuk dari belakang. Allah tidak suka sifat seperti ini, karena nifak itu bisa menghancurkan persahabatan, menyakiti hati, bahkan membahayakan orang lain. Makanya kalau kita berteman, jadilah teman yang tulus, jangan pura-pura. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik, jangan simpan dendam. Itulah 3 sifat dan perilaku tercela. Semoga kita dijauhkan dari sifat demikian. Sekian dari apa yang bisa Bapak sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.